Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Perkenalkan saya Bukhari, CGP angkatan 10 Kota Dumai. Sekarang akan melakukan praktik coaching supervisi akademik modul 2.3 program guru penggerak. Bersama dengan ini ada rekan saya tidak selaku supervisor dan coach saya bertindak selaku coach Widiani. Mari simak video kami, kritik dan saran kami harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Kres. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Bukhari? Alhamdulillah sehat Bu Kres. Sehat. Alhamdulillah. Sehat Nampak itu gaya. yang mahal ya, Bu, ya. Betul. Orang di rumah sakit terkadang narik napas tuh bayar ya kan. Bayu. Nah sekarang dikasih Allah Ta'ala apalagi di lingkungan yang asri ini luar biasa ya. Nah baik Bu, saya dapat kabar katanya Ibu mau melakukan proses coaching bersama Bu Widya gitu Bu ya. Benar Nah Pak. dalam coaching nanti itu apa kompetensi coaching yang akan Ibu ungkapkan nanti di proses itu? Baik Pak Bukhari. Insya Allah coaching yang akan saya laksanakan bersama Bu Widya nantinya, saya mau bagaimana kompetensi saya dalam membuat pertanyaan berbobot. Dalam hal ini memang saya akan bagaimana saya menggali ini hasil dari ketika saya bisa mendengarkan dengan baik kata-kata kunci yang muncul dari Bu Widya nantinya sebagai coach saya. Dan kedepannya mudah-mudahan pertanyaan semakin berkualitas dan akhirnya permasalahan yang Bu Widya sampaikan sebagai coach itu akan menemukan solusinya. Alhamdulillah, berarti Ibu ini nih ada pertanyaan mulai pengen menjadi pendengar dulu ya. Setelah mendengar baru dilanjutkan dengan membuat pertanyaan yang berbobot Bu ya. Yes. Baik, dari pertanyaan berbobot itu nanti harapan Ibu apa? Ya, harapan saya secara pribadi, saya ingin melihat coach saya bisa menemukan jalan keluar atau solusi yang terbaik dan akhirnya ini nantinya mendapatkan pencerahan dan akhirnya proses pembelajaran menjadi menyenangkan, ketercapaian atau keberhasilan pembelajaran anak-anak juga tercapai. Demikian Pak, mudah-mudahan semua tercapai. Oh, berarti sekaligus itu sebagai indikatornya Bu ya. Yes. Artinya dengan pertanyaan yang berbobot itu menjadi indikator. Menjadi indikator. Coachingnya bisa menyelesaikan permasalahannya gitu Bu ya. Betul. Oke. Baik, untuk pra observasi supervisi kali ini cukup saya rasa sudah terjawab dari rubrik yang saya miliki. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan bagus dan coachingnya mendapatkan solusi yang terbaik. Semoga, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Berarti nanti, tapi Bu setelah nanti coaching kita ketemu lagi dalam kegiatan pasca supervisi. Nanti akan saya tanyakan lagi. Nanti ketika Ibu melakukan coaching, saya juga akan duduk di samping Ibu melihat apakah benar kompetensi yang tadi Ibu maksudkan dilakukan atau tidak. Gitu. Baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam. Udah lama nih nunggu. Alhamdulillah, nggak baru sebentar kok Mem. Oke, Pak Bukhari, kita jumpai Bu Widya nih. Oke lanjut, silakan Bu. Baik. Nih saya di telepon Bu Widya, ada yang mau dibicarakan sama saya. Iya Mem, itulah Mem. Sebenarnya saya tuh butuh teman untuk cerita nih Mem terkait masalah yang saya hadapi saat ini. Nah, makanya saya menelpon Mem dari kemarin mencari waktu Mem. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Mem bersedia hadir nih untuk menemani saya di sini. Saya juga senang sekali kalau ada guru yang ingin bicara, itu artinya ini peluang kita berbagi praktik baik kan Bu Wid. Oke, baiklah Bu. Pembicaraan kita pagi hari ini kira-kira Ibu tujuannya mau arahkan kemana ini? Maunya apa? Nah, mau saya itu nanti kan sebenarnya gini Mem. Widya guru matematika. Iya. Di mana kata matematika ini untuk anak didik Widya itu sangat luar biasa mengguncang hati mereka. Nah, tapi selama Widya mengajar kurang lebih 3 tahun ini, pas saat ini mulai pula muncul permasalahan di mana Widya sampai kebingungan memberikan media pembelajaran apa nih yang cocok untuk pembelajaran
Jadi permasalahannya tuh coba dijelaskan, artinya anak dulunya Bu Widya memberi apa medianya, kok sekarang tiba-tiba ada begini kondisinya, ada apa? Nah, kan kalau misalnya dulu sebelum kurikulum Merdeka kita menjalankan K13 ya Mem ya, dimana sebenarnya anak didik yang Widya ajar ini secara tidak mau itu mau nggak mau Widya mengajarkan secara konvensional. Sedangkan di K13 kita dituntut untuk ada pembelajaran kooperatif, namun Widya variasikan. Nah, balik lagi ke kurikulum Merdeka saat ini Mem, di mana kurikulum Merdeka ini kita dituntut untuk melihat kemampuan peserta didik, kebutuhan peserta didik sesuai kodratnya gitu kan Mem. Nah, jadi Widya tuh bingung apa ya media pembelajaran yang pas nantinya yang akan Widya berikan nih sesuai kurikulum Merdeka agar mereka dapat memahami materi yang akan Widya ajarkan. Karena kalau konvensional rasanya nggak cocok lagi ya Mem untuk saat ini gitu. Namun Widya bingung apakah memang konvensional itu tidak bisa dijalankan lagi atau bagaimana gitu Mem. Jadi bingung dari kemarin nggak bisa tidur memikirkan aduh media apa ya gitu. Sekarang memang bertanya, Bu Widya sudah bertanya-tanya, ibaratnya tanya ke siswa Bu Widya, kira-kira kenapa kok situasi ini terjadi, apakah istilahnya kita gali dari anak maunya seperti apa sih gitu. Nah, sebenarnya sudah Widya tanyakan. Sebenarnya bukan tanyakan ya Mem, kita melihat dari tes kompetensi diagnostik awalnya waktu itu pertama sekali Widya berikan gitu kan Mem. Nah, dari situ Widya bisa melihat anak ini kemampuannya misalnya visual, audio. Nah, namun mungkin gaya belajar ini kan nggak konsisten. Maksudnya tuh hari ini dia mau belajar dengan gaya belajar audio, besoknya mereka nggak mau nih audio. Jadi itu di situ kayak kebingungan dia juga sih Mem untuk membuat media pembelajaran yang cocok secara klasifal. Tapi selama pembelajaran, selama hari-hari yang sebelumnya, Bu Widya sebenarnya sudah merasa pernah berhasil dengan media tertentu, anak menyenangkan, atau memang dari awal sampai detik ini Ibu Widya bercerita kepada Mem, apakah memang belum ada yang istilahnya media yang membuat pembelajaran matematika itu menyenangkan, yang berpihak pada murid, anak lebih paham atau bagaimana? Sebenarnya Mem, dari apa yang Mem tanyakan ke Widya itu menurut Widya kayaknya yang cocok media pembelajaran ke siswa matematika ini mungkin membuat game ya Mem. Dari kemarin Widya udah menyusun nih membuat game domino. Yes. Domino itu kan ada pertanyaan jawaban gitu kan Mem. Tapi Widya tuh masih ragu apakah ini cocok nanti ya, apakah mereka akan senang ya Mem. Itu ada keraguan di diri Widya gitu Mem. Tapi mungkin itu akan Widya buat memang Widya kemas secara baik nantinya mungkin ke depan untuk bisa dikerjakan nih sama murid ya Mem ya. Jadi apa yang terpikir sama Ibu Widya untuk menyelesaikan persoalan ini? Mungkin yang pertama sekali itu yang seperti Mem sampaikan, tetap selalu menanyakan gaya belajar. Kemudian yang kedua menyusun rancangan pembelajaran yang memang berpihak pada murid sesuai kebutuhan belajar mereka ya Mem ya. Dan yang ketiga mungkin Widya harus percaya diri dari apa media pembelajaran yang dilakukan ini. Widya harus percaya dulu nih bahwa anak Widya ini bisa. Kan kalau sekarang ini Widya ngerasa kayaknya nanti pakai media ini nggak cocok, media ini nggak cocok, ada kebingungan kan Mem. Tapi mungkin Widya harus percaya diri bahwasanya media yang Widya akan berikan ini akan sesuai nih sama murid Widya nanti. Ya sebelumnya mungkin ya Bu Widya pernah lihat juga kelas orang yang menyenangkan, yang berhasil di kelas matematika dengan media yang Ibu pilih kan. Iya. Nah, jadi siapa tuh yang bisa mendukung Bu Widya, mendukung bagaimana nih sukses nih rencana Ibu nih, persiapan Ibu, langkah-langkah Ibu ini? Saya berharap dan butuh dukungannya itu otomatis yang pertama dari rekan sejawat saya yang sama Mapel ya Mem, yang serumpun, karena kita bisa berkolaborasi bersama di mana bisa kita menyusun media pembelajaran cocok untuk pembelajaran bilangan bulat. Apa nih medianya? Itu kan rasanya dari kita berkolaborasi dengan rekan sejawat mudah-mudahan nanti kedepannya
prioritaskan apa dulu ini tadi? Kalau Prioritaskan pertama Bu Widya bilang. berarti tes kemampuan belajar, gaya belajar itu yang pertama. Yang kedua, merancang kembali pembelajaran sesuai kebutuhan siswa yang akan diajarkan dan membuat media pembelajaran yang semenarik mungkin, insya Allah sederhana tapi pasti untuk Iya. anak didik. Luar biasa, mudah-mudahan ada perubahan ya nih Bu ya. Anak-anak Mudah-mudahan ya, Mem, ya. lebih senang, kemudian ada pengalaman-pengalaman baru yang akan Ibu dapatkan. Kira-kira apa yang Ibu rasakan atau Ibu dapatkan setelah pembicaraan kita ini tadi? Awalnya tuh Mem, Widya kan tadi bingung apakah Widya nih buat media dulu atau gaya belajar dulu, Isa tuh bingung. Cuman setelah Mem tadi menyampaikan apa nih rencana yang akan Widya lakukan, nah Widya udah mulai nih terpikir dan berencana seperti yang Widya sampaikan tadi. Berarti langkah pertama yaitu Widya akan melakukan gaya belajar dulu nih secepat mungkin, kan ini hari Minggu besok ya Mem. Nah, kemudian merancang pembelajaran yang sesuai berpihak pada murid dan menyusun media pembelajaran tadi. Memang dengan kita share ini apa ya, kita dapat pencerahan ya Bu, tenang ya. Mem, alhamdulillah. Widya tuh dari kemarin tuh kalut gitu Mem. Apa ya duluan langkah yang harus Widya lakukan ya? Cuman setelah bicara sama Mem, alhamdulillah ini sudah punya rencana nih. Apa kedepannya mau ngapain? Pokoknya Mem doakan Bu Widya sebagai guru matematika yang benar-benar inspiring, artinya anak murid kita senang. Pokoknya matematika itu pembelajaran yang disenangi karena sebagaimana kita ketahui kan kita hanya dua, literasi dengan numerasi. Artinya dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari hitung-hitungan. Kalau tak pandai berhitung bisa ditipu, bisa diakal-akali sama orang. Iya betul. Pokoknya do the best, good luck for Bu Widya ya. Terima kasih banyak. Oke. Mem. Makasih ya Mem waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu Khori sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah. Nih gimana nih setelah berhasil tadi melakukan coaching, nih apa yang Ibu dapati, apa yang Ibu rasakan pada saat melaksanakan coaching tadi? Ibu merasakan saya sudah ya Ibu merasakan bahwa percakapan saya ini dengan Bu Widya sudah sesuai alurnya, alur tirta. Kemudian yang indikator yang ingin Ibu capaikan bagaimana menyajikan pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali potensi Bu Widya sebagai coach tadinya ya kan. Jadi saya senanglah dengan saling kita berinteraksi akan memunculkan ada aja lagi pancingan pertanyaan selanjutnya dan selanjutnya. Saya pun lihat juga tadi dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu lakukan lebih memancing coach Ibu untuk bercerita lepas, kemudian menemukan apa namanya solusi-solusi dari dia sendiri gitu. Oke. Baik, selanjutnya tadi saya sudah memperhatikan bahwa coach Ibu menyampaikan alternatif solusi. Berikutnya Ibu tadi sudah menyampaikan alur tirta nih, dengan tujuannya sudah Ibu sampaikan, kemudian identifikasinya sudah, rencana aksi, dan terakhir jadi tadi juga Ibu sudah menanyakan tanggung jawab yaitu terkait komitmen yang akan dilaksanakan. Sudah luar biasa. Selanjutnya nih, kalau lah ke depan nih rencana ada kompetensi apa lagi nih, kompetensi coaching yang akan Ibu lakukan gitu. Oke. Tingkatkan. Ibu merasa kompetensi yang akan dikembangkan selanjutnya itu sebenarnya bagaimana kita hadir sepenuh hati, kemudian mendengar dengan rasa, mendengar fokus, akhirnya kita bisa memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, kemudian kita juga bisa mendengarkan ada kata kunci dari coach kita, dan akhirnya muncul lagi pertanyaan. Kayaknya itulah kompetensi yang harus Ibu kembangkan selanjutnya. Oke, terima kasih Bu. Semoga nanti pertemuan selanjutnya atau coaching berikutnya kompetensi itu bisa Ibu praktekkan dan terapkan dengan mengasah kompetensi-kompetensi kita bisa menjadi coach profesional harapan kita semua. Luar biasa. Terima kasih Pak Bu. Iya, sama. Waalaikumsalam.